Rumah yang luar biasa mewah. Desainnya itu kayak istana ya, beraya. Ya Allah, dengan bunga-bunga, bunga aster, bunga apa ya ini? Dan tahu nggak kalian? Ini tuh rumah para petani-petani sukses, petani paprika ya, petani apa dan segala macam sayuran. Tapi yang jelasnya kampung ini disebutnya surga paprika dan kampung dolar badaya. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini Baraya. Saya mau jalan-jalan. Ini sore ya, sekitar jam setengah 4. Saya jalan-jalan di mana coba Baraya? Coba tebak. Rumahnya bagus-bagus kayak gini. Dan ini bukan di perumahan ya, tapi di perkampungan. Jadi kampung ini disebut adalah Kampung Dolar. Nama desanya nanti akan saya sebutkan di depan. Kita lihat dulu Baraya. Seperti apa rumah-rumahnya besar-besar kayak gini ya. Jadi ini tuh rumah para petani-petani sukses, petani paprika ya, petani apa dan segala macam sayuran. Tapi yang jelasnya kampung ini disebutnya surga paprika dan kampung dolar badaya. Nah itu di depan saya itu Gunung Burangrang ya, bahkan sempat kelihatan yang longsorannya juga. Dan ada rumah yang luar biasa mewah. Desainnya itu kayak istana ya, Baraya. Desainnya kayak istana. Inilah kampung dolar, surganya paprika. Masya Allah, luar biasa warganya ya. Ada lagi yang rumahnya cantik Baraya, 4 lantai ya. Emang warganya senang sekali ini ya, apa menanam-nanam gitu di depan rumah tuh, kembang-kembang sayuran. Bu Haji. Nah ini di belakang saya juga rumah mewah ini. Di rumah mewah juga Baraya. Masya Allah. Ini bukan di perumahan ya, sekali lagi saya bilang. Ini bukan di perumahan tapi di perkampungan, tapi luar biasa rumah-rumahnya nih, rumah-rumah mewah semuanya. Masya Allah. Semua hampir punya mobil. Rumahnya cantik sekali Baraya. Rumahnya cantik. Wow, ini rumahnya luas. Lalu di belakangnya itu ada greenhouse kayak untuk paprika dan segala macam tuh. Rumahnya mewah-mewah. Dan ini rumah-rumah tempo dulunya yang sepertinya masih dijaga nilai estetiknya kali ya. Rumah mewah pada zamannya ini. Masya Allah. Dan yang saya lihat, setiap rumah di sini itu punya kendaraan mobil ya, roda 4. Masya Allah, bagus-bagus rumahnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat nih, kenapa disebut Kampung Dolar. Wah ini bahkan di dalam gangnya juga bagus-bagus rumahnya Baraya, lihat nih tuh, cantik-cantik rumahnya. Wow ini lihat, keren ya. Rumahnya cantik banget Baraya. Kita jalan sebelah kiri aja. Luar biasa megah sekali. Wow,
Masya Allah, dengan bunga-bunga, bunga aster, bunga apa ya ini? Ada yang tahu nggak kalian? Ini bunga apa? Cantik, cantik banget. Di depannya ada pos kamling siaga RT 4 RW 2. Masya Allah, rumahnya keren-keren ya. Keren-keren loh, asli, rumahnya bagus-bagus. Dan nih warganya tuh senang sekali. Warganya senang berkebun di depan. Tuh ada cabe, ada seledri ya. Jadi kampung ini warganya sukses di bidang perkebunan, pertanian lah gitulah ya. Paprika, jadi kok paprika, cabai paprika itu kan Eropa ya Baraya ya, luar biasa. Di depan rumahnya aja berkebun tuh, bawang daun. Yang keluar dari rumah mewah itu pakai sarung ya, ciri khas warga desa. Wow, ini ada keren sekali Baraya. Ini rumah-rumah zaman bahula. Nah, ini nama kampungnya itu Kampung Pasir Langu. Wow, luar biasa ya, rumah zaman dulu ini. Tapi rumah mewah pada zamannya. Emang orang-orang kaya ya Baraya di sini. Tapi ini ada lagi rumah yang zaman Barito pisan. Wah, bahkan saya lihat ada rumah yang seperti istana nih. Ini rumah zaman dulu ya, masih menggunakan arsitektur zaman bahula. Kayak di Bandung di Buah Batu tuh rumah-rumahnya kayak gini. Seperti biasa di depan rumahnya tuh banyak bunga-bunga. Bahkan ada rumah yang cantik banget ya. Ada terasnya untuk nongkrong, cantik banget. Di dalam gangnya aja rumahnya bagus-bagus. Nah, ini banyak sekali greenhouse di sini. Itu isinya paprika semua. Mungkin ada sebagian bunga, ada sebagian sayuran. Tapi kalau yang dikurung greenhouse kayak gini mah kebanyakan paprika ya. Cabai paprika. Kalau tadi sekilas saya lihat paprika. Cantik banget kampung ini dengan rumah-rumah mewahnya, dan saya kagum dengan kesuksesannya Baraya nih. Semua di sini perkebunan, greenhouse. Kebetulan di sini tuh saya punya rekan, untuk Baraya yang mengenal saya udah lama. Saya punya teman namanya Pak Ustadz. Biasanya nama channelnya dulu Kampung Ambu Channel ya, zaman-zamannya Sandar Umar. Nah, beliau orang sini dan saya ingin coba ngobrol dengan beliau mengenai kenapa disebut Kampung Dolar dan yang lainnya ya Baraya. Alhamdulillah Baraya, saya bisa bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Pasir Langu. Yang pasti yang pertama mah saya mah penasaran teh kenapa sih Pak Ustadz disebutnya teh disebutnya teh terkenalnya dengan nama Kampung Dolar gitu Pak Ustadz. Kalau Kampung Dolar itu mungkin sudah melekat dari dulu ya. Ketika Desa Pasir Langu terkenal dengan labu siam. Kemudian para petani yang ada di kawasan Desa Pasir Langu ini berinovasi. Berinovasi tentang pertanian ya. Khususnya pertanian di cabai paprika.
Bahkan sudah ditulis tuh di depan jalan tuh surga paprika, ada kan? Oh, disebutnya surga paprika bahkan di Surga depannya. paprika. Itu udah lihat aja di depan. Nah, setelah masyarakat ini gantilah, ganti pertanian nih dari awal dulu ke labu siam, mulai tahap pembongkaran nih kebun-kebun labu siam mulai dibongkar sedikit-sedikit. Tapi ini untuk orang-orang yang memang sudah kuat mental ya, kuat mentalnya udah mental baja banget tuh. Soalnya kalau tanam cabai paprika itu kan modalnya itu bukan sedikit lah. Ya lumayan lah ya. Apalagi waktu dulu cabai paprika ini kan didatangannya dari luar, ya, khususnya dari wilayah Eropa mungkin ya. Nah, dari pertanian inilah orang Pasir Langu ini mulai ada peningkatan secara ekonomi. Dari mulai si petaninya, yang kulinya juga kan. Itu kalau dulu ngurus cabai paprika itu kan per biji ya, per pohon. Itu berapa itu. Mulai ada peningkatan. Terus setelah peningkatan ini kelihatan grafik dari penghasilnya tuh rumahnya jadi bagus. Ini sebelum kita lanjutkan, Pastor, saya mau nanya dulu. Sebelumnya Pasir Langu itu terkenal dengan rumah-rumah panggung, dengan rumah-rumah tempo dulu sebelumnya mah. Tapi sekarang rumah-rumahnya mewah-mewah. Iya. Itu salah satu buktinya mungkin ya. Untuk rumah yang masih tempo dulu masih ada, ya itu di daerah, bukan daerah Pasir Langu, tapi kalau di Pasir Langu itu bisa dihitung dengan jari ya. Kalau di Pasir Langu, tapi kalau di luaran sana mungkin masih banyak, karena bangunan-bangunan tempo dulu tuh khas banget ya. Dari bawahnya tuh sampai setengah badan tuh batu, biasanya ada batu. Terus ke atas juga beda, nggak seperti kalau sekarang kan beda juga gitu. Seperti itu. Ini salah satu bukti juga bahwa ekonomi atau finansial warga dari Desa Pasir Langu itu luar biasa. Itu dilihat dari zakat juga ya Pak Ustadz ya. Bahkan Pak Ustadz ini sampai menunjukkan salah satu mungkin biar otentik, biar bukti ya. Bukti. Nah, kemarin nih, Pak Ustadz, jangan jauh-jauh ya. Pak Ustadz ini yang ngurusin di RW berarti? Ya. Itu zakat. Pak Ustadz ini di RW berapa? Ini di RW 4 ini. RW 4. Di RW 4. Untuk penghasilan zakat fitrah saja yang kemarin ya baru ya. Sekitar berapa ini ya? 24 juta, hampir 20. Hampir 25 juta. 25 juta ini. 24 juta 907.000 bahkan ya nih. Masya Allah, berarti 24 juta kalau kita samakan rata aja ya. Ini ada berapa RW di sini? 13 dikali 25 saja. Dikali 10 aja udah 50 juta. Berarti lebih dari 250 juta ya. Seperti itu. 200 sekitar 265 juta atau 275 juta lah kalau kita bagi. Kalau kita samaratakan semua per RW mungkin seperti itu. Ini memang luar biasa sekali Ustadz. Walaupun kemarin sempat ada musibah Pasir Langu teh longsor ya, tapi di balik itu sebetulnya inilah keberhasilan dari. Tapi sebelum longsor itu di bawah angka 250. Sebetulnya sebelum longsor itu sekitar berapa persen ya, sekitar 200-an dulu. Yang tahun ke belakang sebelum longsor. Setelah longsor malah melonjak, malah menjadi naik banyak. Masya Allah gitu. Dan tadi juga itu 250 juta itu juga belum termasuk orang-orang yang mungkin menitipkan zakatnya di luar. Zakat belum. Ini data yang masuk ke Waznas desa ya. Yang kolektif mungkin. Yang kolektif langsung dikumpulkan di sini kan. Itu. Emangnya di sini ada berapa jiwa sih Pastor untuk Desa Pasir Langu ini? Kalau nggak salah di angka 12.000 lah, 12.000 jiwa. 12.000 jiwa banyak juga ya. Seharusnya kan Desa Pasir Langu itu sudah ada pemekaran, biar perekonomian atau pertumbuhan ekonomi stabil lah. Biar merata ya. Gitu. Karena di sini kan Desa Pasir Langu kalau dilihat secara
kependudukan, hak pilihnya aja udah nyampe 8.000 kalau nggak salah. Itu untuk hak pilih Hak kalau pilihnya. pilkada atau segala Pilkada. macam ya. Gitu. Iya, oke. Ini sangat detail sekali. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini pasti kalau penonton lama saya tahu dengan Pak Ustadz ini, apalagi dengan tempat ini ya. Ini tuh berbagai kenangan saya lakukan di tempat ini. Ada yang sebagian tambahan nih Kang. Gimana tuh Pak Ustadz? Desa Pasir Langu mungkin untuk saat ini jadi tujuan wisata sayur mayur. Wisata sayur mayur. Terus wisata kampungnya juga lumayan lah ya, khususnya untuk di wilayah RW 04. Kami juga sebagai penggiat dari wisata RW 04. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada penambahan tempat wisata. Apa aja tempat wisatanya Pak Ustadz? Ya salah satunya mungkin kalau kolam renang dari dulu kan ya, di Desa Pasir Langu ini baru di RW 4 saja yang apa ada. Namanya Pak Ustadz kolam? Kalau yang baru buka kita buka namanya Edu Wisata Mulia Mushroom. Ini itu baru tapi sudah terkenal nih. Lumayan viral juga ya. Jadi untuk warga Kabupaten Bandung Barat, warga Cimahi, warga Bandung atau warga Bandung Raya yang mau main ke apa namanya tadi? Ke Pasir Langu, jangan lupa mampir dulu nih. Mushroom? Ke Edu Wisata Mulia Mushroom. Edu Wisata Mulia Mushroom. Jadi mushroom itu kan jamur. Berarti ada hubungan dengan jamur. Ya, karena kami kan menyediakan edukasinya bagaimana cara pembibitan jamur, terus metik jamur, terus lagi tuh pemasarannya gimana gitu. Itu semua diterangkan. Oke. Gitu. Siaplah nanti bakal di tag juga nama wisatanya dan segala macamnya. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Nama channelnya apa Pak Ustadz? Oh, kalau sekarang udah ganti lagi saya tuh. Dulu mainnya Pak Bali tuh. Sekarang jadi Cekas TV Entertainment gitu. Waduh, Cekas TV. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bangga Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Cantik ya Baraya, lihat ada musola. Terus di depan rumahnya tuh perkebunan gitu, Masya Allah. Dan di sini ada pelangi ya Baraya untuk kampung ini ya. Surganya paprika ini ada pelangi. Surganya paprika ada di Pasir Langu. Luar biasa. Pantes aja kampung ini jadi kampung dolar. Jadi kampung dolar itu karena kan yang belinya itu orang luar negeri, mungkin pakai uang dolar. Oke, kita lanjut Baraya ya. Jadi ada satu kampung yang terkena musibah longsor kemarin. Saya juga sempat membuat video juga di situ. Kita akan coba ke sana ya Baraya. Masih masuk Desa Pasir Langu, tapi itu kampungnya namanya Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda. Di perkampungan rumahnya mewah banget Baraya. Ini juga ya para petani-petani paprika yang sukses, rumahnya gede-gede. Tapi di balik ini semua ada musibah yang luar biasa ya, bikin sedih juga, bikin seluruh Indonesia menangis. Nah sekarang saya mau ke lokasi titik awal mula perkampungan ini yang longsor. Setelah beberapa bulan kita lihat kondisinya sekarang. Nah Baraya, akhirnya saya sampai juga di titik longsor Desa Pasir Langu yang beberapa bulan lalu, mungkin di bulan Februari ya, terjadi longsor dan sekarang sudah mungkin 3 bulan berlalu. Seperti ini kondisinya sekarang. Jadi dulu tuh di sini banyak sekali perkampungan, tapi sudah terkubur. Bahkan ada beberapa
jenazah yang masih belum ditemukan. Ada rumah yang satu-satunya atau baru dibangun juga tuh. Cantik rumahnya. Indah banget. Enak ini kalau ngadem daerah sini, cuman ya harus hati-hati aja. Jadi dulu di situ tuh ada namanya base camp Bukit Mentari. Biasa saya ngobrol ngopi di situ dengan Sander Umar, dengan teman-teman yang lain, dengan Pak Ustadz juga. Namanya Abah Lili, jadi biasa ngopi di sana. Bahkan ada cerita yang cukup bikin air mata menetes ya Baraya. Jadi ada Abah Lili yang menjaga base camp itu juga tersapu oleh longsor, tapi alhamdulillahnya berkat kebesaran Allah sehingga beliau selamat ya, hanya beberapa kakinya yang cedera. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali Baraya. Abah Lilinya ya, sama-sama kita doakan juga yang terbaik untuk Abah Lili. Nah udah nggak ada Bukit Mentarinya, jadi base campnya itu udah nggak ada. Jadi base camp untuk naik ke Gunung Burangrang ini cuman ada di Legok Haji aja. Kalau dulu dua kan, Legok Haji dengan Bukit Mentari kalau ingin naik ke Burangrang. Kalau sekarang udah nggak ada. Ini batu-batu ini tuh dari atas semua Baraya. Ini saya mengenang beberapa bulan yang lalu ya, saya di sini kondisi hujan besar, kepanikan dan segala macam. Itu ada beberapa warga juga yang sedang melihat-lihat. Ada beko juga, mungkin ya, mau meratakan tanah dan akan dijadikan rumah kembali kayaknya. Beberapa rumah nih, ini yang dekat saya ini beberapa rumah yang selamat karena posisinya itu dari atas sana itu bercabang ke arah sini satu longsornya ke perkampungan itu ya. Bahkan ada beberapa rumah juga yang si tanahnya itu nyampe ke depan rumahnya, dan yang paling parah yang ke arah sini dengan batu-batu besarnya tuh. Masya Allah. Oke, Baraya, sampai di sini ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari 0 menit sampai akhir. Pokoknya sehat-sehat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Yang udah like, terima kasih banyak. Saya pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.